Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana perjalanan umat yang dari awalnya dipilih oleh Allah, dan dalam perjalanan keimanan mereka selalu diberkati oleh Allah. Namun perilaku kehidupan umat yang dipilih Allah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan. Dan perlakuan dosa itu mendukakan hati Allah. Sehingga ketika umat Allah yang dipilih oleh Allah itu diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam suatu situasi pembuangan, masuk dalam situasi yang tidak pernah mereka bayangkan. Dengan status umat pilihan, mereka harus mengalami suatu penderitaan. Sehingga penyadaran itu terjadi dalam umat, di mana Allah yang adalah Allah yang maha adil, Allah yang kasih itu, yang telah memberikan pilihan kepada umatnya, mengikat suatu janji kepada umat. Namun karena perilaku umat yang tidak setia, perilaku umat yang tegar tengkuk, perilaku umat yang bebal, menjadikan Allah murka, marah, dan membiarkan umatnya masuk ke dalam suatu penyadaran, yaitu dalam suatu pembuangan. Supaya mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Karena itu firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita suatu permohonan kepada Tuhan dengan kesadaran, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Karena kita menyadari dosa kita, karena kita menyadari kesalahan kita, kita menyadari ketidaksetiaan kita, maka kita memohon kepada Tuhan kita melalui Nabi Yeremia ini, jangan engkau menampik kami oleh karena namamu. Karena namanya kudus, namanya yang begitu mulia, janganlah menjadi alasan Allah untuk menjauhkan kita dari hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang harus kita sadari. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi apa-apa. Yang kedua, jelas apa yang dikatakan, janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, ingatlah, Tuhan tidak bisa dinodai oleh kita. Jangan karena perbuatan kita, kekudusan Allah itu menjadi tercoreng. Terkadang kita berpikir bahwa tanpa kita Allah tidak akan bisa menjadi Allah. Salah. Tanpa Allah kita tidak bisa menjadi apa-apa. Jadi kalaupun kita menjadi orang yang hina, orang yang berdosa, itu tidak berpengaruh pada Allah. Yang memiliki pengaruh yang sangat-sangat urgent adalah kita. Bagaimana kita dengan Allah. Allah tidak akan mengizinkan kita menghina tahta kemuliaannya. Tetapi Allah mau menjadi terhina untuk menyelamatkan kita. Dan ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perjanjian Allah tidak akan pernah dibatalkan. Apapun ceritanya, seberdosa apapun kita, janji Allah akan tetap Ia lakukan. Janji Allah akan tetap terjadi kepada setiap orang percaya. Sekarang tergantung kita. Mari kita memperbaharui diri. Mari kita
membuka hati dan pikiran kita untuk berjalan di jalan Tuhan, mempersiapkan hari-hari kita, di mana di masa-masa Advent ini, bagaimana kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan Allah kita, agar ketika Ia datang, tidak ada satupun dari kita yang tidak terpanggil oleh Allah. Karena itu, berubahlah di dalam kehidupan kita dan sadarlah, tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi apa-apa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Engkau mengingatkan kami dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap pekerjaan kami, berkatilah setiap keluarga kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.